Assalamualaikum Mas Mansur. Waalaikumsalam. Sehat nggih Mas? Alhamdulillah. Iya, rahayu. Nggih niki enten beberapa pertanyaan. Pertanyaan ingkang pertama niki, apa yang terjadi setelah manusia mati? Apa yang terjadi manusia mati? Nggih. Jadi lu apik ya takok mati ya. Jadi seni kok ditakoki semono-mono. Ya semoga baik. Sebelumnya saya minta agung sabdo awake demo sademo sarang-sarang belajar ya. Sarang-sarang belajar boleh wonten keberkahan kemudahan dari Allah SWT yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Semoga pertanyaan dari saudara saya bisa menjawab nanti lancar ageng abadi dan ageng ingkang sabdo. Pertanyaan wau yang jauh dalam gelang Mas. Apa yang terjadi setelah manusia mati? Apa yang terjadi manusia mati? Manusia mati. Ya. Apa yang terjadi manusia? Yang jauh ya semua ini beradaptasi ya. Berarti kita ini berdiskusi sama-sama. Pepatah mengatakan atau pepatah tertulis, malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar, manusia salah dan benar. Jadi apa salahnya kalau kita berdiskusi seperti ini kan gitu ya. Ya, saya jawab, manusia hidup terus mati. Jadi setelah mati apa yang terjadi? Di situ berarti gini ya, tetap mengalami peradaptasian dengan alam. Karena alam itu kalau menurut ya pewayangan, saya bilang pewayangan aja ya, pewayangan itu ada 3 bagian alam yang disebut tri alam atau tri bawono. Satu yang disebut alam jonoloko, dalam arti alam jonoloko ini alam sing apa mestine kita jalani yang disebut alam jagat gumelar. Yang kedua, indroloko. Indroloko itu alam manusia hidup setelah mati masuk ke alam indra. Indroloka itu alam badan sukma, tapi masih mempunyai hawa nafsu dan dengki. Yang ketiga, alam ari loko. Tadi manusia hidup, jono loko, meninggal masuk ke indra loko, badan sukmo ya. Ini yang ketiga, atasnya lagi. Ini masuk dunia atau alam ari. Alam ari loko pun alam yang udah melepaskan
segala maksud dengki dewa sudah tidak ada dan tidak memilikikan. Nah, yang disebut tadi tribawana utawa trialam ya. Kalau yang selanjutnya punten agni pandhu tidak boleh berbicara, punten ya. Semua ini adalah kodrat ilahi dan itu sebetulnya tidak boleh dibicarakan ya. Kita semua ini perlu penataan supaya mengetahui orang hidup ini, supaya ada kedamaian, kenyamanan ya. Bisa menata kehidupan kita mulai hidup sampai mati ini gimana. Nah, jadi sama itu perlu wong urip iku mati masuk ke dua alam tadi. Ya ketiga ya tidak saya omongkan. Berarti ini tuh memang ada hal yang memang ini harus menjadi misteri ini. Iya, dan itu kan tidak masuk akal juga. Memang tidak masuk akal ya. Sebetulnya tadi udah ngomong ya, sebetulnya itu kenapa gak bisa diomongkan dan itu dirumuskan gak bisa ya. Maka orang Jawa kita ngomong, orang Jawa kita tembung telo tapi nyatu. Orang Jawa iki bebasan itu termasuk hidayah dari khadratullah. Segoblok-goblok wong Jawa. Wong Jawa iki nek di kelebihan diarani sesat. Ya, zaman saat ini ya zaman saya gitu tapi orang Arab mempunyai kelebihan diarani mujizat di situ. Tapi sebetulnya tidak boleh situ. Kita saling menghargai ya, benar-benar kita saling menghargai ya. Ibu pun memang tidak bisa ditaksir. Bahasanya Mansur karena Mansur ini orang seni. Itu kan kita bubuk tidak lancar rekreasi gitu loh. Makanya ya alhamdulillah dikasih hidayah Allah, katakanlah dikasih petunjuk ya seperti itu. Nang lancar dikandani gigi gitu. Aslinya lek wong Jawa mang. Karena aja gampang dume wong bodho ra ditulis arti apa. Iku mau diarani sesat. Kan ngoten nggih. Wong Jawa biasanya mempunyai kelebihan kan diarani sesat. Nggih. Ane neko-neko. Nah, tapi lek pinter sembarang kalau pinter ngaji boten mujizat. Wong Jawa itu elek tapi tidak apa-apa karena dunia ini udah nilai Jawa bahwa orang Jawa itu mempunyai kehebatan yang istimewa. Misalnya dia itu tidak punya uang dalam hati, tapi ngomongnya cukup. Ya, ngomongnya cukup. Tadi duit bisa ngomong ya lumpai manusia biasa, tapi dia mempunyai hati yang lebih cukup. Dibilang hati yang kaya ya, hati kaya. Hanya semua ini perlu dipahami dan perlu diasati karena kita hidup tidak semudah yang dibicarakan. Nah, seperti itulah. Karena dalam hati manusia itu nah, itu pun filsafah Jawa mengatakan wong ku ngunduh wong ing pakati. Alam yang saya omongkan tadi ya juga tidak sembarang beradaptasi dengan alam. Soalnya itu kan memang kalau untuk zaman saat ini ya, karena banyak orang yang di Don Sewu itu ada beberapa tokoh atau pembesar yang bilang bahwa mereka banyak sekali bilang orang yang sudah mati itu
nanti akan seperti ini, terus akan diginikan. Sementara ada orang beda lagi itu bilang bahwa orang mati itu akan selalu ada dengan masih di dunia. Ada yang bilang lagi orang sudah mati itu sudah putus semua, jadi tidak ada hubungan dengan dunia. Nah, seperti itu. Ya nggak tahu ya, tapi mungkin kalau sesepuh dalam arti sepuh orang Jawa yang Jowoto yang sebetulnya mungkin nggak sama ya, mungkin sama tetap dari dunia nyata masuk ke dunia badan sukma. Ternyata saya bilang nyata karena ini ada tuntunan dari Gusti kamu lah. Oh, nggih. Ya ibaratnya mau memang sering ngomong bubuk itu tidak nong mancing. Nggih. Itu emang tidak. Dia pun saya ini bukan sombong ya, bukan sombong, tapi itu emang satu hidayah. Jadi masuk sab-sab. Nggih. Itu pun ulu Jadi memang lebih ke itu juga berpengaruh dengan apa yang kita lakukan di dunia ini sangat mempengaruhi di kehidupan yang setelah kita meninggal nanti. Iya. Laku dia becek kan ditemu orang becek. Laku dia becek ya tetap kebencian. Budi pekerti yang lu. Mulanya wong Jawa tetap berebutan dalam arti bukan berebutan pangkat, bukan berebutan dunia. Soalnya zaman pewalian ini kan dia tetap topo supaya lah dapat gelar R ada Raden ngoten ya. Makanya paling wali lah tetap kejulukan Raden Pangeran. Itu bukan dia yang ngasih, orang lain karena membuat orang ya pakar di situ ya buat pakar para kaya orang saya gitu dan nanti orang jauh kau no coba kita tahu kerungu orang Arab topo dodi di padang pasir itu lah balainya saya ya sang topo kan orang Jawa gitu ya. Jawa mempunyai berlebihan dari visi maupun apapun segala-galanya. Dan mungkin para pejuang-pejuang dulu nenek moyang kita dari Pulau Jawa semua itu. Dari Pulau Jawa semua tidak perlu diketahui kita itu harus mengenal dan mendoakan para leluhur, mengetahui sebagai generasi yang akan datang supaya jenengan bisa terinspirasi dalam arti terinspirasi dalam kebajikan.